Jadi itu tidak bisa dikira-kira. Anda harus baca, lihat. Nah, kalau udah dilihat kan bisa mengira-ngira, oh kira-kira panjangnya sekian, kira-kira begitu ya. Nah, tapi, nah ini saya kasih tip nih bagi teman-teman yang mau jawab ngirim ke media massa ya. Sebetulnya panjang tulisan opini di media massa itu relatif hampir mirip. Eh, apa apa namanya? Nah ini ada masalah layar tuh nggak kelihatan. Mbak Lydia bisa dibantu tuh Oh iya, lari bentar ya. Aku bantu dulu. di refresh. Nah itu kelihatan tuh udah. Nah sekarang kelihatan semuanya. Oke. Nah kembali lagi ke tadi ya. Jadi sebetulnya panjang tulisan opini, entah itu koran dalam pengertian cetak gitu ya, atau majalah cetak gitu, maupun yang di media massa yang online gitu, sebetulnya panjang tulisannya relatif sama. Eh, Terutama kalau dicetak akan lebih kelihatan karena dia dibatasi oleh ruang ya, ruang. Karena dia namanya cetak kan dia nggak mungkin lebih panjang dari ruang cetak yang dibatasi oleh halamannya gitu kira-kira gitu. Nah, berapa panjangnya? Eh, apa Rata-rata kira-kira antara 5.000 sampai 6.000 karakter. Saya nggak tahu apa namanya kalau dikonversikan biasanya beberapa penulis biasanya dari kalangan peneliti atau penerbit itu nanyain tuh itu kalau kata berapa ya, kata ya, mungkin kira-kira sekitar hmm, mungkin 600-700 kata barangkali ya. Nah itu Om Goti udah nulis tuh, jadi kira-kira panjangnya sekitar itu. Karena kenapa kami menghitungnya karakter, karena ya mungkin karena kebiasaan ya, karena di penerbit begitu itu kami hanya menghitung karakternya. Mau kata, kalau kata itu kan bisa panjang bisa pendek begitu ya. Arti katanya sendiri, jumlah karakter dalam kata itu bisa panjang bisa pendek. Tapi kalau karakter itu udah satuan terkecilnya, jadi nggak mungkin lagi lebih lebih panjang atau lebih pendek. Jadi mau katanya panjang atau pendek yang kita hitung karakternya, kira-kira begitu. Itu cara kami terbiasa di media massa begitu. Jadi kami menghitungnya begitu, yang bisa saja dikonversi ke beberapa dalam jumlah bentuk kata atau apa gitu ya, bisa saja. Nah, tadi udah disebut kira-kira 600-an kata gitu ya. Karakternya termasuk spasi. Karena spasi kosong, jadi space itu kosong itu tetap dihitung. Semua tanda koma, titik segala macam dihitung. Karakter itu seluruh karakter. Nah, itu hanya kira-kira. Jadi antara 5.000 6.000 itu ada kira-kira. Ada batasan maksimal gitu. Ada batasan maksimal tentu saja ada. Tapi kira-kira itu angka yang relatif mendekati standarnya lah. Lebih boleh, boleh. Boleh. Kadang-kadang ada yang nyoba 7 8.000 karakter ya. Mungkin masih bisa diterima gitu. Tapi enggak, biasanya tidak lebih panjang dari itu. Tadi ada yang nyebut kalau Detikcom menyebut sampai 10 ribuan karakter. Mungkin itu angka maksimalnya. Online sebetulnya bisa lebih panjang sebuah artikel itu, karena sebetulnya kan kalau online ya dia tidak dibatasi ruang. Anda taruh satu novel pun di sana bisa, kira-kira begitu ya. Karena bisa panjang sekali. Nah, cuma ada ada pertimbangan juga untuk pembatasan karakter, karena pada kenyataannya termasuk kami di Koran Tempo misalnya yang juga online, sudah online, itu melihat bahwa rata-rata kemampuan baca pengunjung, jadi yang membaca artikel-artikel tersebut itu juga nggak panjang-panjang, jadi paling 2 atau 3 scroll ke bawah, yang kira-kira kalau di total ya mungkin sekitar itu tadi 5.000 6.000 karakter sudah. Setelah itu dia yang lebih dari itu sangat jarang sekali. Jadi angkanya kecil. Jadi kami itu sebabnya kenapa kami mematok angka panjang tulisan itu seperti itu, kira-kira gitu. Nah, eh, sementara kalau dia dicetak tentu dia dibatasi oleh ruang kertas, sehingga dia biasanya tidak lebih dari itu. Itu sebabnya kenapa jumlah karakter dibatasi. Nah, itu teknisnya kira-kira begitu. Eh, Kemudian biasanya pertanyaan yang umum ditanyakan ke saya kalau kelas-kelas opini seperti ini adalah
Itu kalau ngirim ke media, yang perlu dikirim apa saja? Perlu ngirim KTP nggak? Perlu ngirim apa namanya Instagramnya nggak? Segala macam lah kira-kira begitu ya. Sebetulnya Anda bisa bayangkan ya, eh, kalau redaktur itu Anda kenal dengan baik, sebetulnya Anda kirim begitu saja dia akan paham. Oh, ini tulisannya apa namanya si Iwan ini saya udah kenal. Jadi enggak akan lagi bertanya kira-kira begitu. Nah, masalahnya kalau Anda belum dikenal, belum diketahui kira-kira gitu ya. Anda mengirimkan artikel tersebut. Nah, bagaimana caranya seorang redaktur mengenal Anda? Percaya bahwa itu tulisan Anda. Percaya pada kredibilitas Anda dan sebagainya. Nah, itu dibuktikan antara lain misalnya dengan menyertakan ya biografi singkat deh. Anda itu siapa? Anda itu kan seperti mengenalkan diri kepada si redakturnya atau pemimpin redaksi media tersebut. Jadi sertakanlah itu. Kemudian juga biasanya dan sekarang umumnya ada media-media itu membutuhkan foto profil. Kadang di nama akun penulisnya atau ilustrasi di tulisannya dan sebagainya. Jadi biasanya itu disertakan. Nah, eh, selain tentu saja apa namanya data-data apa namanya katakanlah yang bisa eh, memastikan keterhubungan Anda dengan si eh, redakturnya. Misalnya apa? Ya email Anda, ya. Email Anda, kemudian nomor kontak Anda yang bisa segera dihubungi, kira-kira begitu. Nah, eh, perlu pengantar nggak, Mas? Kalau bagi saya, ya perlu juga. Karena Anda bayangkan, misalkan di Tempo aja ya, di Tempo itu sehari itu mungkin sekitar 10 sampai 30 tulisan masuk sehari. Jadi ketika ada begitu banyak tulisan, redaktur yang membaca, itu nggak akan sempat menangani seluruh atau membaca keseluruhan. Jadi mendownload dulu artikel Anda, kemudian dibaca apa sih isinya itu kan. Itu mungkin nggak sempat gitu ya. Jadi ketika diberi pengantar, yang sebetulnya intinya menjelaskan Anda sedang nulis apa sih gitu. Oh, saya kirim artikel ini yang mengenai misalnya tentang rencana koalisi apa namanya kubu Prabowo Subianto dengan partai-partai lain. Nah, kira-kira begitu. Yang apa namanya misalnya ditinjau dari apa namanya sudut kepentingan partai atau pembentukan koalisi yang lebih kokoh dan seterusnya lah. Kira-kira gitu. Anda bisa beri pengantar yang ringkas, yang intinya itu menjelaskan ide dari tulisan Anda itu apa. Nah, itu kan akan membantu si redaktur untuk apa namanya mengetahui, oh tulisan Anda yang Anda kirim ini mengenai hal tersebut, kira-kira begitu. Nah, kemudian eh, biasanya apalagi ditanya, eh, berapa lama, ini pertanyaan biasanya juga ceritanya nih, berapa lama menunggu waktu sebuah tulisan, ya, apakah maksudnya sebuah tulisan itu akan dibuat atau tidak, kira-kira begitu ya. Nah, eh, sebetulnya eh, sebuah tulisan itu bisa saja segera dimuat atau mungkin ditunda sekian lama. Itu sebetulnya tergantung dari seberapa aktual tema yang Anda angkat. Biasanya para redaktur termasuk saya ketika di tim Tempo ya ketika membaca tulisan-tulisan opini itu akan melihat eh, ini temanya lagi hangat nggak nih? Karena apa? Ada kepentingan bagi media untuk mengangkat tema-tema yang aktual, yang sejalan dengan apa yang lagi terjadi perbincangan di masyarakat luas, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kan semua apa tulisan opini tidak selalu seperti itu. Ada juga yang misalnya lebih lebih reflektif, lebih apa ya, temanya lebih 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 abstrak, lebih luas sehingga dia tidak berkejaran dengan waktu. Gitu loh, kira-kira begitu ya. Nah, itu kami sebut artikel-artikel yang apa ya, timely lah ya, yang relatif abadi. Misalnya gini, Anda merefleksikan tentang apa ya, katakanlah
kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia di era pasca reformasi. Itu kan tema yang sangat luas, yang bisa kapan saja Anda kirimkan ke media dan dimuat di media tersebut. Dia tidak berkejaran dengan waktu. Sementara misalnya, kalau berkaitan dengan, katakanlah, Anda menulis tentang fenomena badai, badai sih, gelombang panas gitu ya, di Asia yang sekarang juga melanda Indonesia misalnya begitu ya. Anda ingin menjelaskan itu. Nah, kalau Anda membahas itu, tentulah itu lagi aktual. Sekarang orang sedang merasakannya dan sebagainya. Tapi isunya dibatasi oleh apa menyebutnya ya, masa dari isu tersebut lagi dijadikan perbincangan. Misalnya tadi kalau kita bahas tentang badai panas, gelombang panas gitu ya, atau cuaca panas atau cuaca ekstrim, suhu ekstrim di Indonesia. Nah, dia akan mungkin menarik dibaca orang selama masa itu tersebut atau kondisi tersebut sedang terjadi. Katakanlah mungkin 1-2 minggu ke depan, kira-kira begitu ya. Tapi ketika udah mulai katakanlah musim pancarobanya sudah terlewati, kondisi cuaca sudah kembali normal, dia tidak akan lagi jadi perbincangan yang lebih hangat. Bisa dipastikan perbincangannya akan beralih lagi. Misalkan next setelah pancaroba ini berubah ke musim kemarau, kita akan bicara soal musim kemarau. Ya, kan ada masa-masa seperti itu. Jadi, nah di masa seperti itu berarti isu yang kalau Anda menulis tentang katakanlah gelombang panas, mungkin masih menarik katakanlah 1-2 minggu ke depan. Selama cuaca kondisinya masih seperti ini. Jadi aktualitas dari karya Anda itu akan menentukan seberapa lama si redakturnya gitu membutuhkan artikel itu atau tidak untuk dipublikasikan, kira-kira gitu. Nah, tapi rata-rata biasanya antara 1-2 minggu itu para redaktur udah merespons artikel tersebut akan digunakan atau tidak, atau dipublikasikan atau tidak, dikembalikan atau tidak, dan seterusnya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana proses kerja di redaksi untuk menjelaskan ini. Tapi kira-kira gitu. Itu biasanya pertanyaan yang paling umum. Oke, mungkin next Mbak, ke halaman berikutnya. Oke, kita sebelum membahas proses kerja redaksi, mungkin kita kembali ke dasar. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan opini? Kira-kira itu ya gagasan dari slide ini. Nah, sejauh ini tidak ada definisi yang mutlak, katakanlah begitu ya, tentang opini. Coba Anda cari deh di berbagai literatur. Saya juga udah coba-coba cari gitu ya. Terakhir saya baca bukunya si Ashari Sregar ya, mengenai hal tersebut yang jadi pengantar dari kumpulan tulisan opininya. Dan dia mengakui, dia kan dosen komunikasi di FISIP UGM. Dia mengakui definisinya nggak ada secara baku atau apa begitu ya, yang pasti itu tidak ada. Tapi bahwa dengan melihat berbagai contoh artikel opini yang di berbagai media gitu, kita kira-kira bisa merumuskan beberapa poin. Ini katakanlah 3 diantaranya yang paling banyak muncul ya. Pertama, tulisan itu biasanya bentuknya ilmiah populer. Nah, ilmiah populer itu seperti apa sih, Mas? Artikel ilmiah populer itu kira-kira bahwa pertama dia masih menggunakan prinsip-prinsip dalam dunia akademis lah, kira-kira begitu. Kadang juga bahkan kalau Anda baca beberapa artikel opini, itu dia kadang mirip-mirip artikel jurnal. Jadi dia mengutip teori, mengutip hasil penelitian tertentu, dan sebagainya. Nah, tapi bedanya, dia populer. Nah, ini penekanannya. Dia populer itu yang mengakibatkan cara si penulis menyampaikan tulisannya itu adalah dalam bahasa yang kira-kira secara umum bisa dibaca masyarakat luas. Atau setidaknya jenis pembaca yang menjadi target dari media tersebut.
Kalau Anda mengirim misalnya ke media apa namanya Tempo misalnya, nah kira-kira ini karakter pembaca Tempo itu atau jenis-jenis pembaca Tempo itu bisa membaca artikel tersebut. Kira-kira begitu. Nah, kemudian juga umumnya tema-temanya itu berkaitan dengan hal-hal eh, yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan eh, pemerintah atau otoritas lain, DPR misalnya atau lembaga-lembaga lain. Biasanya berkaitan dengan itu. Tidak selalu isunya politik, bisa sosial, budaya, dan seterusnya. Tapi bisa kebayang, umumnya mereka mengaitkan isu yang mereka angkat itu pada kebijakan publik. Nah, kira-kira begitu. Nah, kenapa? Nah, di sini poinnya. Karena ini dia si penulis sebetulnya sedang ngobrol nih dengan masyarakat luas, ya kan? Nah, masyarakat luas ini kan tidak sekedar hanya ingin tahu apa masalahnya, tapi juga akan mempertanyakan, lalu siapa nih yang perlu menyelesaikan masalah ini, kira-kira begitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam sebuah situasi sosial politik kita, tentulah yang paling bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini adalah pengambil kebijakan, ya kan, untuk pemerintah dan sebagainya. Anda misalnya meributkan, katakanlah Anda menulis, katakanlah yang paling mungkin agak jauh seperti masalah tadi gelombang panas, gitu ya. Itu apa hubungannya dengan kebijakan publik? Nah, kita bisa mempertanyakan, misalnya, ini pangkalnya bagaimana? Kenapa situasi keadaan begini? Ternyata salah satu masalahnya adalah terjadi perubahan iklim, ya kan? Itu udah muncul beberapa analisis seperti itu. Nah, artinya kita harus perlu melihat juga apakah kebijakan iklim Indonesia itu bisa mendukung untuk mengatasi kondisi ini. Karena kalau tidak, tahun depan mungkin panas atau suhu udara yang lebih ekstrim akan bisa dirasakan oleh kita lagi gitu loh. Mungkin lebih parah lagi keadaannya. Dan kalau perubahan iklim bisa lebih jauh lagi terjadinya, ya dampaknya akan lebih luas. Kira-kira gitu. Tidak hanya soal kenyamanan karena panas, keringat, gerah dan sebagainya, tapi mungkin akan lebih banyak muncul, dan fenomena udah muncul kayak seperti banjir yang bandangnya lebih banyak, ya kan, kenaikan permukaan laut sehingga menenggelamkan pantai, kota-kota di pesisir, dan bahkan pulau-pulau. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir yang biasa juga muncul adalah tulisan-tulisan itu pastilah ringkas, lugas, dan jelas, dalam pengertian begini. Dia tidak berpanjang-panjang membahas sebuah, katakanlah, masalah. Kalau Anda baca artikel jurnal ilmiah itu kan nulis masalahnya apa aja bisa berapa paragraf, kira-kira gitu ya. Nah, dia akan ringkas, paling mungkin 1-2 kalimat aja, kalau bisa segitu ya cukup gitu. Karena yang penting bagi si artikel opini ini adalah analisisnya, uraiannya apa, penjelasannya apa. Terus kemudian pendapat si penulis itu apa terhadap isu tersebut, kira-kira begitu. Dan penyampaiannya juga lugas. Lugas dalam artian apa? Ya dia langsung aja, kalau misalnya ada masalah nih, kebijakan pendidikan ini sedang dikritik nih soal biaya kuliah jadi tinggi ini kan, misalnya gitu, dikritik. Ya ini kan bisa si penulis biasanya langsung aja, ini masalahnya adalah kebijakan Kementerian Pendidikan misalnya, yang terlalu membebankan, biasanya biaya pendidikan sepenuhnya dikelola oleh perguruan tinggi gitu, kira-kira gitu. Ya, langsung aja dia langsung menjelaskan gitu. Tidak berliku-liku kemana-mana mencari terlalu luas, tapi langsung to the point. Nah, dan biasanya juga dia lebih clear dalam menjelaskan sesuatu. Nah, ada yang bertanya pada saya, pernah tanya, tapi kan Mas, kalau kita mengkritik sesuatu bukan berarti hal tersebut kadang-kadang salah semua. Memang iya, memang iya. Kita harus akui tidak semua kebijakan tentang pendidikan tinggi itu misalnya salah semua, ya enggak juga gitu ya. Nah, tapi kan kita sedang menulis sesuatu nih, sedang mengkritik sesuatu yang clear, ada satu poin yang kita bahas, dan itu yang kita uraikan. Bahwa ada hal-hal lain ya mungkin kita akan tulis di artikel yang lain lagi. Nah, fokus pada isu tertentu yang spesifik ini penting, yang akan membuat tulisan kita tidak
mengambang atau terlalu luas pembahasannya, karena makin banyak yang Anda bahas akan makin panjang atau lebih lebar atau lebih luas ruang yang dibutuhkan untuk membahas hal tersebut, kira-kira gitu. Nah itu seperti saya kembali lagi ke awal tadi saya sampaikan, eh, apa namanya, karena ruang yang di media massa ini untuk opini ini dibatasi, sehingga kita juga tidak mungkin menulis terlalu macam-macam kira-kira. Karena apa? Ya ruangnya terbatas, nggak mungkin kita menulis semua hal. Kalau saya bilang gini ke beberapa para penulis yang ingin mencoba menulis banyak hal, saya bilang, kalau Anda ingin menulis semuanya serba lengkap, siapkan itu menjadi buku. Jangan dalam tulisan opini. Karena tulisan opini itu pendek, ringkas, terbatas. Apa namanya? Sehingga tidak mungkin membahas semuanya. Kalau Anda ingin membahas semuanya dan Anda tahu itu isunya kompleks dan luas, kalau gitu Anda rancang aja menjadi sebuah tulisan untuk sebuah buku sekalian gitu, dengan dibagi beberapa bab yang lebih spesifik gitu ya. Kemudian ada pembahasan yang lebih luas dan ruangnya lebih terbuka bagi Anda. Anda bisa menulis bahkan sampai 1.000 halaman misalnya bila diperlukan. Oke, sebelum ke berikutnya ini udah banyak pertanyaan ini. Gimana? Mbak Lydia, itu kita dibahas dijawab dulu atau lanjut dulu? Udah ada banyak pertanyaan tuh. Dari Mas Iwang sendiri gimana? Mau jawab dulu atau kita kumpulin nanti? Banyak banget sih emang yang di kolom komentar pertanyaannya. Iya. Oke. Apa namanya? Mungkin saya ringkas aja supaya cepat ya. Ini saya kira slide berikutnya penting. Jadi mungkin setelah ini mungkin kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Oke, sip, Mas Iwang. Oke. Nah, ini kira-kira apa sih namanya? Bagan dari alur kerja redaksi di dalam membahas tulisan opini di media massa. Nah, ini relatif hampir sama untuk semua jenis tulisan dari luar. Dalam pengertian begini, di Tempo itu ya, koran Tempo, harian, setiap hari kita menerima tulisan opini, ya kan? Opini macam-macam, bisa ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya, tema-temanya. Nah, tapi koran Tempo juga punya namanya koran Tempo akhir pekan, itu terbitnya setiap hari Minggu. Nah, koran Tempo akhir pekan ini menerima beberapa tulisan juga dari luar yang bentuknya beda. Setidaknya bisa dikelompokkan jadi dua ya, fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu cerpen dan puisi. Kemudian yang non-fiksi itu ada dua jenis. Satu, catatan perjalanan. Ini artikel seperti seperti traveling lah ya, seperti feature lah dalam jurnalistik. Jadi yang menceritakan tentang perjalanan seseorang yang dia alami lah, kira-kira begitu. Dan satu lagi itu mengenai artikel budaya, kesenian khususnya ya, kesenian dan sastra dan sebagainya yang terkait dengan kebudayaan. Jadi khusus, ini mirip-mirip dengan opini. Jadi khusus, tapi temanya khusus mengenai kebudayaan, seperti kesenian dan sastra yang dibahas secara lebih seperti ya mirip-mirip opini tadi dalam bentuk artikel ilmiah populer ya, analisis dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah, jadi itu. Nah, pola kerja kami ketika menerima tulisan-tulisan dari luar tersebut, dari kiriman-kiriman Anda misalnya, itu seperti ini bagannya. Jadi ketika artikel tersebut masuk, akan ditangani oleh namanya gatekeeper. Gatekeeper itu biasanya redaktur opini. Dia akan membaca semua artikel yang masuk dan memilah-milah mana yang bisa dilanjutkan, dikirim ke rapat redaksi atau dikembalikan. Kira-kira gitu ya. Ada beberapa jenis pengembalian. Pertama, ditolak sama sekali. Biasanya dia tidak memenuhi syarat, baik entah itu tema dan panjang tulisannya kepanjangan dan berlebihan. Karena mohon maaf, saya pernah menerima tulisan
yang panjangnya 20 halaman. Ya gimana? Ya terpaksa kami kembalikan. Ya nggak bisa Pak, ini apa namanya, artikel ini nggak cocok untuk opini, kira-kira gitu. Itu hal teknis saja ya. Nah, bisa juga dikembalikan dengan catatan. Ini kalau apa namanya, redakturnya melihat, biasanya melihat bahwa artikel tersebut masih mungkin lah di apa, katakanlah sedikit diperbaiki lah, ya kan? Dia hanya belum memenuhi syarat dalam beberapa aspek tertentu. Bisa jadi karena misalnya apa sih, analisisnya kurang lengkap misalnya, atau datanya kurang kuat dan seterusnya, macam-macam alasannya. Nah, itu biasanya dikembalikan dengan catatan. Nah, artikel-artikel yang sudah dianggap layak itu akan dikirim di redaksi, kemudian ditimbang, dan bila disetujui dia akan dipublikasikan. Nah, waktu ini butuh waktu ya, dari kita menerima artikel dari teman-teman, kemudian apa, dibaca, dibahas, ditimbang dan sebagainya, sampai pengiriman itu butuh waktu. Sehingga nggak bisa artikel misalnya karena besok misalnya 17 Agustus terus Anda menulis tentang hari kemerdekaan, tentang refleksi kemerdekaan misalnya begitu, kemudian Anda kirim apa namanya siang ini dan berharap terbit besok. Biasanya tidak akan terjadi begitu. Karena apa? Butuh waktu panjang untuk membaca ini, memutuskannya dan sebagainya. Sehingga ada yang bertanya kan misalnya, itu deadline untuk ngirim opini di Tempo itu kapan? Nggak ada deadline sebenarnya. Yang terbaik adalah Anda kirim jauh hari sebelum, kira-kira tenggat dari batas waktu isu Anda itu habis. Jadi saya bilang begini, ya betul kami punya rapat redaksi tiap sore misalnya, pukul 4 atau pukul 3 gitu ya, untuk memutuskan suatu artikel itu akan dipublikasikan atau tidak, termasuk itu ya, selain tema-tema yang lain. Nah, tapi itu kan bukan berarti bahwa kerja keredaksian untuk memutuskan opini dan sebagainya itu berhenti di situ, kira-kira gitu. Bahkan biasanya apa yang akan kita rencanakan besok itu udah diputuskan dari kemarin. Nah, jadi kalau ada yang nanya soal deadline, saya bilang deadline nggak ada kalau untuk opini. Karena apa? Anda penulis dari luar. Anda tidak dibatasi oleh deadline apapun. Yang punya deadline itu kami kalau mengerjakan tulisan untuk misalnya artikel yang perlu dipublikasikan hari ini, temanya apa. Nah, itu kami tentukan deadline-nya karena ada proses-proses panjang sebelum dia bisa dipublikasikan, kira-kira gitu. Nah, kira-kira gitu secara umum cara kerja di redaksi, dan kira-kira kriteria umum ya mengenai opini yang tadi kita bahas. Oke, begitu Mbak Dila, kita mungkin bahas pertanyaan nih, udah banyak pertanyaan soalnya. Iya, boleh Mas, bentar ya, ini mungkin aku bacain. Ini ada dari Kak Mungkin Wao. digabung beberapa aja ya, biar banyak ya. Nah, beberapa yang mirip-mirip. Oke. Siap. Bentar, ini ada suara. Admin boleh minta tolong. Oke, sudah aman. Mungkin aku bacain aja dari Kak Wao Emin. Opini saya sudah tujuh yang dimuat di kompas.id. Kalau di Tempo cerpen Minggu lebih susah nembus opini Tempo. Emang iya, Mas? Gimana tuh? Ya, ini langsung dijawab ya? Beberapa pertanyaan atau enggak? Berapa ya? Kayaknya 5 boleh. Atau nanti mungkin yang mau open mic, kayaknya aku lebih suka yang open mic deh yang buat nanya. Jadi lebih intens.
Tapi ini banyak pertanyaan dan saya nggak tahu apakah dijawab satu-satu ataukah digabung Hmm. atau bagaimana. Mbak Lydia harus mutusin. Eh, dijawab satu-satu boleh, Mas? Nggak terkejar loh, waktunya udah setengah jam Eh, lagi. iya ya, tapi aku ambil 5 pertanyaan aja. Oh, oke. Oke. Oke, mana dulu pertanyaan tadi ya? Iya, ini dari Kak Waode. Dia bilang Hah? opini saya sudah 7 yang dimuat di Kompas ID. Kalau di Tempo cerpen Minggu lebih susah nembus opini Tempo. Itu Oh, tahu gimana? Emang susah untuk dipublish di. oke, oke. Ini baik. Saya coba jelaskan ya cara kerja di Tempo. Pertanyaan pertama ya, eh, apa namanya? No, apa namanya? Di awal saya sudah jelaskan bahwa tiap media itu punya kebijakan ya redaksi, misalnya berapa jumlah yang akan diterbitkan, berapa yang tidak, dan biasanya punya kebijakan redaksi juga, jenis-jenis apa namanya atau kualitas dari standar ya dari media tersebut untuk menerbitkan sebuah artikel kira-kira gitu. Nah, eh, kalau apa sih namanya seperti Tempo yang satu hari saja hanya mempublikasikan satu tulisan, tentulah eh, akan banyak menolak apa namanya tulisan-tulisan yang masuk kira-kira, terutama yang temanya mirip-mirip. Karena kami tidak mungkin mempublikasikan tema yang serupa besoknya lagi ya orang bosan lah. Ini bahas itu saja kira-kira begitu. Kecuali ada yang betul-betul berbeda, yang betul-betul memang apa namanya lain gitu. Seperti tadi yang di awal saya udah berikan contoh beberapa artikel opini di Tempo itu ya cover-covernya apa. Itu tiap hari itu berderet-deret tiap hari loh terbitnya. Dan Anda bisa melihat bahwa macam-macam isinya. Gitu ya kira-kira. Nah, eh, jadi kalau ditanya apakah sulit menembus apa namanya koran Tempo atau tidak, saya bisa mengatakan bahwa eh, masalahnya adalah setiap media nggak cuma Tempo itu ruangnya terbatas. Tetapi misalnya peluang misalnya Anda mengirim ke Kompas mungkin lebih besar karena apa? Dia bisa 5 sampai 6 tulisan loh sehari gitu ya. Bisnis Indonesia misalnya dia nerima 2 tulisan sehari misalnya. Di Tempo cuma satu. Kira-kira gitu. Jadi tentu saja akan lebih sulit mengirim ke Tempo kan dia hanya terima satu. Kan gitu. Nah, eh, itu baru hal teknis soal berapa banyak yang bisa diterima. Sementara setelah selain itu kan juga si tim redaksinya akan menimbang juga soal temanya, kemudian apa namanya pilihan dari apa topik yang Anda apa angle dari topik yang sama. Temanya bisa sama-sama tentang misalnya koalisi pasca pemilu gitu ya. Tapi kira-kira mana nih di antara berbagai artikel ini yang betul-betul memberikan apa namanya kebaruan gitu misalnya atau analisis baru yang segar dalam melihat fenomena ini yang tidak sekedar misalnya hanya menjelaskan fenomena tersebut gitu ya. Nah kemudian eh, yang juga penting adalah momentumnya itu penting karena saya bilang tadi bahwa media massa dimanapun nggak cuma Tempo itu akan menimbang aktualitas. Nah, jadi aktualitas dalam pengertian bahwa eh, tema-tema yang lebih aktual tentu akan didahulukan pasti karena lebih penting kira-kira gitu kan. Sementara eh, ketika apa sih namanya Anda mengirimkan tulisan tersebut bisa jadi momentumnya sudah lewat. Nah kadang-kadang kan mungkin Anda menganggap ini masih ini dibahas iya, tapi ketika misalnya tema tersebut sudah diangkat sebelumnya atau mungkin sudah melandai, sudah tidak panas lagi lah kira-kira gitu. Nah, itu tidak akan menarik. Misalnya gampangnya kan apa? Misalnya Anda sekarang mengirim tentang fenomena eh, penyebaran K-pop. Ya,
Apakah sekarang masih ramai? Ya masih ramai. Cuma kan isunya udah landai. Karena apa? Udah lama fenomena itu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi itu bentuk ekstrimnya. Ada hal-hal yang lain, bahkan kalau misalnya isu-isu ekonomi politik itu jauh lebih ketat. Karena apa? Kita ya terutama sekarang ya setelah baru pemilu itu, karena perubahan-perubahan dari berbagai isu itu cepat sekali terjadi, kira-kira gitu. Sama halnya seperti kita menulis tentang tema perang di Gaza misalnya. Itu kan setiap hari ada perubahan-perubahan yang cepat gitu kan. Nah, bayangkan kalau Anda ingin menulis tentang tema mengenai perang di Gaza, Anda harus menulis apa? Anda membahas yang sedang terjadi sekarang, Anda kirim. Kemudian baru dibaca dan mau diterbitkan besok. Artinya kan lusa terbitnya. Ya kan? Nah, dalam 2-3 hari ini perubahannya bisa berubah banyak. Itu yang saya maksud momentum. Nah, biasanya redaksi akan menimbang momentum-momentum itu. Yang paling gampang momentum itu apa sih? Misalnya, banyak penulis misalnya suka tuh bacain apa jadwal-jadwal hari hari peringatan hari-hari tertentu. Hari hak asasi manusia, hari apa namanya? Hari Kartini misalnya untuk menulis tentang perempuan dan pendidikan dan sebagainya misalnya begitu. Nah, katakanlah kalau hari Kartini kan 21 April, ya kan? Idealnya kalau si redaktur medianya memang memutuskan akan mengisi misalnya tanggal tersebut dengan refleksi mengenai Kartini, ya kan? Nah, berarti dia akan menerbitkannya dan memutuskan artikel mana yang akan terbit itu pada tanggal 20, ya kan? 20. Nah, artikel itu kemudian harus dia terima paling tidak kapan? Tanggal 19. Karena seperti saya bilang tadi, butuh waktu untuk membacanya, menganalisisnya, memutuskan dan sebagainya, nyiapin foto-fotonya apalah segala macam itu. Itu butuh waktu. Artinya apa? Paling lambat Anda mengirim tanggal 19. Tapi, nah ini tapi lagi, karena semua orang tahu, apalagi saya ngomong sekarang ini kan di ruang terbuka nih, banyak orang yang baca. Semua orang tahu. Artinya nanti pada menjelang misalnya pada tanggal 21 April, ya sekarang udah lewat ya, mungkin tahun depan gitu. Semua pada nulis tentang opini tentang Kartini. Nah, kalau Anda mengirimkannya tanggal berapa? 19, berapa banyak artikel opini yang tuh apa yang akan sampai di meja redaksi pada tanggal tersebut? Anda akan bersaing dengan begitu banyak orang. Jadi kemudian gimana Mas Gini? Ya kirimlah 10 hari sebelumnya gitu. Makin cepat makin baik. Itu soal strategi pengiriman. Karena apa? Makin cepat artikel itu sampai ke redaksi dan redaksi bisa memprediksi pemuatannya kapan dan sebagainya lebih leluasa, akan lebih siap untuk publikasinya. Kira-kira gitu ya. Sementara tentu dengan catatan bahwa artikel Anda betul-betul memang layak diterbitkan. Kualitasnya bagus, refleksinya lebih baru dan sebagainya. Tapi kalau biasa-biasa saja, tapi Anda kirim 10 hari sebelumnya, ya tetap nggak ada artinya. Kira-kira gitu. Jadi apa namanya yang saya sebut tadi soal cuma mengenai lebih pada soal-soal aktualitas saja. Karena beberapa orang kan suka menimbang begitu tuh, apa namanya, momentum itu penting, iya. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda ingin misalnya besok ada katakanlah ya ada besok hari Kartini, tiba-tiba Anda mengirimkannya hari ini, kemudian dibaca, apakah mungkin diterbitkan oleh redaksi? Mungkin saja kalau memang kualitasnya bagus banget. Ya kan? Kualitasnya bagus banget dan redaksi belum memutuskan mana artikel yang akan diterbitkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi perdebatan-perdebatan itu sering terjadi di redaksi dan bahkan artikel misalnya yang sudah diputuskan pun bisa saja berubah ketika ada pertimbangan-pertimbangan lain mana yang perlu diprioritaskan untuk terbit misalkan. Nah, jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan itu sifatnya keredaksian. Tapi pada prinsipnya menurut saya beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi kira-kira mirip-mirip lah. Artinya apa? Aktualitasnya itu terjaga. Jadi Anda kalau mau mengirim
tema tertentu, ya tema itu cukup aktual gitu kan. Kemudian jadi pembicaraan publik lah, ya kan. Dia memang lagi dibahas nih dirumpiin di warung kopi, di sekolah, di kantor, jadi perdebatan, bertengkar di grup WhatsApp dan sebagainya. Berarti tema itu lagi rame gitu. Nah, tentu redaktur di Tempo pun juga akan mengamati itu, karena dia kan juga ngikutin day to day isu-isu yang sedang hangat itu apa. Dan kemudian tentu, nah ini yang jadi tantangannya adalah Anda menuliskan tentang apa dari isu tersebut. Isunya bisa sama, ya kan? Tapi Anda ingin menulis tentang apa mengenai isu tersebut. Itu yang membedakan antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Ada 100 penulis menulis isu yang sama, bisa diperkirakan hasilnya bisa beda-beda. Karena setiap orang punya preferensi sendiri, punya mungkin informasi sendiri, analisis sendiri, dan pendapat sendiri. Itu sebabnya dalam dunia opini yang kita kenal yang namanya polemik. Polemik itu kan sebetulnya adalah perdebatan di antara para penulis dengan menulis artikel opini di media massa. Asal usulnya seperti itu sebetulnya polemik itu. Jadi bukan perdebatan atau pertengkaran dalam sebuah diskusi di luar gitu, tidak. Asal usulnya begitu. Cuma sekarang orang nyebut pokoknya kalau udah berdebat aja udah dianggap polemik. Padahal tidak. Dulu Anda bisa cek di sejarahnya bagaimana. Polemik itu sebenarnya perdebatan para penulis di media massa. Jadi si A menulis tentang A dengan isu tertentu dan beri pendapat begini, kemudian besoknya ditanggapi oleh, atau kapan gitu ditanggapi oleh penulis lain. Nah, perdebatan inilah yang menjadi namanya polemik. Contohnya apa? Polemik kebudayaan. Pada tahun berapa tuh? Awal-awal ini ya. Pada masih zamannya ada Armin Pane, bahkan Noto Nagoro dan sebagainya itu masih ada Sultan Takdir Ali Sabana saat itu. Bahkan waktu itu polemik itu terjadi di berbagai media. Jadi si penulis di media A dibalas oleh penulis lain di media B dan seterusnya. Saking luasnya polemik itu terjadi. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu namanya polemik. Oke, mungkin itu Mbak Ida. Yang ada pertanyaan lain atau bagaimana? Oke, sebentar. Ini pertanyaan menarik dari Kak Fajar Ramadan. Pertanyaannya, apakah membahas tema khusus seperti UKT, climate change, harus terverifikasi secara keilmuannya, atau memang siapa saja bebas, asalkan secara analisisnya jelas tanpa harus melihat latar belakang kepakaran dari penulis itu? Itu pertanyaan dari Kak Fajar. Masih waktu. Oke, makasih Mas Fajar. Ya, ini pertanyaan umum juga, sering ditanyakan. Gitu ya. Saya pernah waktu itu pesertanya seorang guru dari Padang, ya kan. Dia nanya, boleh nggak saya nulis tentang sejarah gitu. Kalau saya bilang, ya kalau nulis boleh saja, siapapun boleh menulis. Nah, tapi ketika Anda mengirimkannya ke media massa, pertama redaktur itu cara berpikirnya seperti jurnalis. Anda tahu jurnalis? Jurnalis itu ketika mewawancarai seseorang, dia akan melihat kredibilitasnya kan. Kalau dia nanya ingin tahu tentang misalnya apa? Tentang ekonomi makro, dia akan mencari pakar ekonomi makro. Yang berbeda dengan pakar ekonomi mikro. Beda lagi dengan pakar perbankan, beda lagi tuh. Kira-kira gitu. Jadi kalau opini pun begitu. Jadi ketika Anda misalnya punya latar belakang, katakanlah seorang sejarawan atau ahli sejarah gitu, atau punya latar belakang akademik dengan ilmu sejarah, tapi kemudian menulis tentang komunikasi politik Gibran gitu. Pertanyaan saya, Anda kira-kira akan diterima nggak sama redakturnya? Jawabannya gampang, pasti tidak. Karena apa? Bagaimana
seseorang yang tidak punya latar belakang apapun dengan tema yang dibahasnya membahas topik tersebut. Jadi kredibilitas dari si pendapat yang dia berikan itu tidak kukuh, tidak kuat. Bukan berarti tidak boleh. Ini berbeda. Karena kita bicara soal ruang di media massa. Nah, Anda bisa perhatikan tuh. Makanya saya bilang, coba deh Anda baca media-media itu. Anda baca, tema ini penulisnya siapa? Tema itu tulisnya siapa? Pasti akan sama. Tema-tema misalnya tentang lingkungan pasti ditulis oleh ahli lingkungan atau orang dari lembaga lingkungan atau kementerian lingkungan dan seterusnya. Begitu juga tema-tema lain. Bahkan seorang guru besar pun kita juga lihat dia guru besar apa. Dia guru besar di bidang pendidikan, ya tentu kalau dia nulis tentang pendidikan akan lebih diterima. Ketimbang misalnya dia guru besar tapi bicara soal politik. Politiknya bukan politik pendidikan dalam pengertian kebijakan ya, tapi tentang politik aliansi partai dan sebagainya. Yang itu bukan wilayah yang dia kuasai. Artinya apa? Meskipun dia dari posisi akademis misalnya cukup tinggi, tapi bukan bidang dia, tentulah kredibilitas dia diragukan. Nah, cara berpikirnya kira-kira begitu, Mas. Jadi kalau Anda tanya, kita boleh nggak menulis tentang UKT, tentang iklim dan sebagainya? Boleh saja, tapi sesuaikan dengan latar belakang Anda. Karena apa? Itu berkaitan dengan kredibilitas pendapat Anda. Kan opini itu kan pendapat, ya kan? Pertama-tama ketika Anda berpendapat, tentulah pendapat Anda itu harus kredibel. Setidak-tidaknya disampaikan oleh orang yang tahu atau dianggap tahu mengenai hal tersebut. Nah, kalau Anda menulis hal di luar bidang yang Anda kuasai tadi, ya tentu kredibilitasnya lebih rendah. Bukan berarti salah. Bisa jadi Anda lebih bagus tulisannya dari pendapat orang lain, boleh saja. Tapi jangan lupa, orang lain itu juga punya latar belakang yang jauh lebih kredibel dari Anda. Itu membedakan. Nah, jadi kalau yang ditanya tadi mengenai soal, ini kan terkait dengan preferensi penulis. Jadi saya sangat menyarankan para penulis untuk pertama, bangunlah kredibilitas Anda. Jadi apa? Anda harus fokus pada isu tersebut. Kredibilitas itu kan tidak berarti bahwa Anda harus punya latar belakang, misalnya lulusan akuntansi sehingga boleh menulis tentang tema-tema akuntansi gitu ya. Atau harus lulusan ilmu politik sehingga menulis tema-tema politik. Itu kan tidak begitu. Ada banyak kita lihat banyak orang yang kita anggap ahli, tapi dia punya latar belakang yang berbeda. Nah, tapi kan kita tahu dia membangun kredibilitas dia untuk bidang tersebut kan udah bertahun-tahun. Kita mengenalnya baru sekarang, tapi kan dia sudah mungkin menghasilkan sekian paper, artikel, tulisan, buku, podcast, apalah diwawancara di mana-mana segala macam. Itu sudah lama. Kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian dia diakui untuk bidang tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang tidak punya latar belakang keilmuan tertentu, itu diakui oleh masyarakat profesionalnya. Contohnya apa? Sejarawan. Ada beberapa sejarawan yang dianggap apa istilahnya ya? Amatiran lah ya. Tapi dia kemudian diakui sebagai anggota dari komunitas sejarawan karena apa? Dia cukup ahli dan punya karya, buku, analisis dan sebagainya untuk sejarah tertentu spesifik. Itu beberapa ada. Nah, jadi itu yang saya maksud kredibilitas. Jadi kaitannya tidak semata karena latar belakang akademis. Latar belakang akademis itu kan latar belakang yang formal, yang bisa jadi berbeda-beda di setiap orang. Tapi yang namanya kredibilitas kan tidak hanya dibangun oleh itu. Itu hanya salah satu cara. Meskipun yang paling baik adalah keberlanjutannya. Itu sama, itu lebih cocok. Anda punya latar belakang misalnya ilmu komunikasi, misalnya fakultas atau jurusan ilmu komunikasi gitu ya. Kemudian S2-nya juga ilmu komunikasi, S3-nya ilmu komunikasi gitu kan. Kemudian nulis tentang komunikasi, itu akan nyambung semua. Itu akan jauh lebih mudah bagi si redaktur seperti saya mempercayai bahwa analisis Anda itu benar.
ya kan gitu. Pendapat Anda itu dibangun di atas fondasi pemahaman yang benar tentang bidang tersebut. Itu kira-kira relevansinya tentang soal penulisnya gitu. Silakan, Pak. Oke, Mas Iwang, ini kayak kita satu pertanyaan lagi aja ya. Soalnya udah mepet waktunya, nggak apa-apa ya Mas Iwang? Nggak apa-apa ya, oke. Satu pertanyaan lagi, ini ada pertanyaan, apakah opini itu harus ditulis dengan referensi atau sumber ilmiah? Apakah tidak bisa hanya berupa unek-unek disertai gagasan? Itu Mas Iwang pertanyaannya. Oke, terima kasih. Begini, tadi saya sudah sampaikan yang namanya artikel opini itu adalah sebuah artikel ilmiah. Jadi kalau bicara unek-unek boleh nggak? Unek-unek boleh. Tapi Anda harus rumuskan dalam sebuah masalah yang sifatnya publik. Jadi unek-unek itu bukan hanya unek-unek Anda, tapi unek-unek semua orang. Kira-kira gitu. Karena yang isu publik yang kita bahas di dalam sebuah ruang opini. Jadi gitu. Jadi ada yang nanya nih, saya mengalami Mas, saya misalnya jadi korban misalnya pemalakan atau pinjol dan sebagainya. Bisa nggak saya tuliskan sebagai sebuah tulisan? Bisa saja, tapi tidak bisa berdasarkan pendapat Anda pribadi bukan pendapat, pengalaman Anda pribadi. Tapi Anda harus gambarkan bahwa itu adalah isu publik. Ada banyak korban selain Anda. Nah, harus kumpulkan tuh data-datanya. Anda harus riset tuh, berapa banyak korban dari misalnya kalau Anda korban pinjol tuh berapa banyak misalnya. Korbannya apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi unek-unek itu bukan unek-unek pribadi, tapi unek-unek banyak orang. Saya menggambarkan begini, sering saya katakan kepada para penulis opini atau calon penulis opini bahwa kalau Anda ingin menjadi penulis opini, Anda sebetulnya menjadi intelektual publik. Nah, Anda keluar dari dunia akademis dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Masyarakat membutuhkan keahlian Anda, pengetahuan Anda, analisis Anda mengenai isu yang mereka rasakan. Nah, itu yang membedakannya dengan mungkin ya intelektual yang banyak ada di kampus-kampus yang barangkali dia mungkin pakar di bidang ilmu tertentu, tapi ya spesifik untuk dunia akademis gitu. Ada banyak, kita bisa lihat di berbagai karya-karyanya. Bukan berarti mereka tidak punya peran, dia punya peran, tapi lebih spesifik. Sementara kalau di ruang tulisan opini ya, di media massa, itu karena dia bersinggungan dengan masyarakat, isunya pun juga isu-isu publik. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah unek-unek boleh ditulis? Ya boleh, tapi harus jadi unek-unek publik, bukan unek-unek Anda sendiri. Nah, kira-kira gitu. Jadi udah jadi gerutuan banyak orang lah, kira-kira gitu. Nah, itu baru akan menjadi sebuah isu yang bisa analisis gitu. Kemudian kedua, mengenai apakah perlu referensi ilmiah segala macam. Tidak selalu perlu, tapi ketika Anda melakukan analisis, Anda kan harus menganalisis secara objektif. Itu yang membedakannya sebuah analisis yang ilmiah populer ya, yang tetap berbasis ilmiah, dengan sekedar pendapat pendapat pribadi misalnya di warung kopi. Nah, kapan kita membutuhkan itu? Ketika Anda melakukan analisis, Anda akan melihat bahwa ada hal-hal atau pendekatan-pendekatan yang misalnya Anda tahu itu bukan milik Anda. Contohnya apa? Anda menganalisis bahwa ini situasi politik Indonesia ini kacau balau ini gara-gara oligarki misalnya. Oke. Terus oligarki itu apa? Anda kan harus jelaskan. Nah, ketika Anda menggunakan istilah itu, Anda harus punya referensi. Karena apa? Oligarki itu kan bukan istilah Anda. Anda harus cari referensi siapa sih yang menjelaskan tentang oligarki. Oh, ternyata ada ini nih oligarki di Indonesia ya. Anda harus mengutip itu pendapat dia. Karena apa? Bagaimanapun
dialah yang bisa menjelaskan maksud atau makna dari oligarki itu dalam konteks Indonesia. Yang akan berbeda kalau misalnya Anda membahas oligarki di Rusia misalnya. Akan beda lagi. Nah, jadi itu, ada saat-saat seperti itu. Kemudian saat lain kapan? Ketika Anda menjelaskan bahwa, untuk mengatakan bahwa ini, tadi kita kembali contoh tadi misal pinjol ya. Pinjol ini sudah menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin misalkan, karena korbannya sudah banyak. Oke, berapa banyak korbannya? Ketika kita bicara berapa banyak, kita bicara angka. Nah, untuk angka ini kan tidak bisa tidak, Anda harus mencari mana nih. Oh, OJK sudah mengeluarkan angkanya. Nah, Anda kan harus sebut tuh rujukan dari OJK, menurut OJK per bulan kapan atau berapa lama sekian korban dari misalnya tadi korban pinjolnya sekian atau nilainya berapa dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang terkait dengan yang disebut dengan rujukan dan sebagainya itu berkaitan dengan ketika analisis Anda lakukan. Yang dengan sendirinya Anda harus menerima bahwa tidak semua analisis yang dilakukan itu betul-betul murni dari pikiran Anda. Karena apa? Ini yang membedakannya ya artikel ilmiah populer atau opini ini dengan penelitian. Ketika Anda melakukan penelitian, Anda ke lapangan, ngumpulin bahannya dari lapangan, kemudian mendapatkan sepenuhnya analisis, wawancara, segala macam di lapangan. Anda bisa mengklaim seluruh data itu dan analisis itu berdasarkan Anda sendiri. Karena apa? Anda sendiri yang melakukannya. Sementara dalam opini, kesempatan untuk melakukan penelitian itu tidak ada kan. Anda perhatikan, opini-opini umumnya bukan hasil penelitian, tapi sebuah olah pikir. Jadi bagaimana si penulis menimbang isu tersebut dan melakukan analisis kira-kira begitu. Nah, dengan kata lainnya apa? Dia mengandalkan kemampuan akalnya, analisisnya, kejeliannya dalam melihat isu, kemudian kemampuan dia memahami isunya, gitu kan? Dan kemudian juga seberapa banyak referensi yang dia miliki. Nah, jadi di situ poinnya. Jadi itu sebabnya kemudian tidak bisa tidak kita harus akui bahwa tidak seluruh analisis yang kita lakukan itu bisa sepenuhnya milik kita, kira-kira gitu. Jadi ya tidak bisa tidak kita harus mengutip siapapun sumbernya, entah data, entah rujukan teori atau apa. Gitu Mbak Dida. Oke, makasih Mas Iwang sudah meluangkan waktunya untuk workshop hari ini. Udah kerasa udah 1 jam aja. Mungkin yang mau belajar lanjut sama Mas Iwang terkait menulis opini, boleh banget ikutan kelas online sama kelas offline di Tempo Institute. Menulis opini, kita ada kelas offline, menulis opini untuk media massa, pengajaran masih Mas Iwang. Itu offline di bulan September. Mungkin yang tinggal di Jakarta boleh banget ikutan, atau yang di luar kota juga boleh, biar nggak ketinggalan update tentang kelasnya. Follow dulu Instagram Tempo Institute, dan kelas online-nya juga kami punya kelas menulis opini bareng Mas Iwang. Kamu bisa dapetin di websitenya tempoinstitute.com. Oke, ini aku mau infoin sedikit tentang festival pendidikan kelas untuk semua. Ini acara dari Tempo Institute dan kelas bersama. Ada festivalnya, ada workshop, kelas intensif, webinar, challenge, quiz, diskon, dan promo. Campaign-nya dijalanin selama 1 bulan. Ada rangkaian kelas gratis. Ini kelas-kelas gratisnya kamu bisa cek di Tempo Institute Instagramnya sama di Instagram kelas bersama. Mas Tudi boleh tolong next. Nah, ini ada beberapa promo kelas online diskon 60%, ada promo kelas menulis sama promo kelas desain dan fotografi. Oke. Masih ada next slide, Mas Dodi. Oke, mungkin itu aja dari aku.
Mas Iwang, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga nggak kapok ya ngajar di webinar Tempo Institute. Terima kasih banyak teman-teman juga yang sudah hadir di webinar siang ini. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Mohon maaf belum bisa menjawab semua pertanyaan. Terima kasih, dadah. Terima kasih semuanya.